ingin pulang ke Indonesia untuk bantu. Saya nggak peduli di Indonesia honornya berapa dan sebagainya, nggak peduli. Saya ingin pulang ke Indonesia karena itulah kebahagiaan saya. Ingat ya, kebahagiaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan teman-teman panitia binar dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK4. Selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Fedri yang telah bersedia untuk menjadi narasumber bincang inspirasi alumni atau binar pada tema Exploring Doctor Careers, Make Your Choice. Dengan sangat antusias, perkenalkan, saya Joy Posmabit Nego Gultom, mahasiswa pendidikan dokter FK4 Angkatan 2021, sebagai perwakilan dari Seksi Hubungan Alumni yang akan menjadi moderator pada acara Bincang Inspirasi Alumni atau Binar kali ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit nih dok terkait dengan Binar, yang merupakan proker bulanan hubungan alumni Himaket, di mana kami akan mewawancarai dokter alumni FK4 untuk membagikan pengalaman, insight, atau motivasi-motivasi. Pada kepengurusan tahun ini, tema besarnya adalah Exploring Doctor Careers, Make Your Choice. Karena saat kami melakukan survei kepada seluruh Kema FK4, ternyata masih banyak mahasiswa yang ingin tahu lebih luas prospek kerja di Fakultas Kedokteran. Dan setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk menjadikan Dr. Fedri sebagai pembicara pada bincang inspirasi alumni kali ini. Oleh karena itu, Dok, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Dr. Fedri ini merupakan hasil dari kekepoan teman-teman Kema FK4 tentang dokter public health. Nah, sebelum mulai jawabin pertanyaan nih, Dok, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang nonton video ini ingin lebih mengenal dokter, mulai dari nama lengkap, alumni angkatan berapa di FK4, dan kesibukannya hingga saat ini. Mangga, Dok, bisa dijawab? Baik, nama Fedri Ruluwedrata Rinawan. Em, Panggil terserah. Mau Fedri, mau siapa ya. Terus angkatan di FK Unpad masuknya tahun 97. Kemudian apalagi eh, kerja ya. Kerja saya di kerja yang sekarang di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat ya, Fakultas Kedokteran Unpad sebagai pengajar. Kalau mengajar juga perlu meneliti ya, sehingga terupdate terus ilmunya. Jadi meneliti juga. Nah, itu bagian dari pekerjaan seorang dosen ya. Apalagi ya, sebelum bekerja di Unpad ya kerja sekolah ya. Sekolah, kemudian sebelumnya lagi bekerja sebagai dokter di suatu daerah di Banten ya, Lebak Banten. Saya dulu PTT di sana. Setelah PTT kerja di UGD, suatu rumah sakit swasta ya. Disambil sih itu. Sambil bekerja, sambil mengajar. Kurang lebih profilnya kayak gitu. Selanjutnya sambil ditanya aja yang kurang apa. Oke, baik, dokter. Jadi, teman-teman, Dr. Fedri ini merupakan alumni FK4 Angkatan 97, dan Ya, kesibukan saat ini tuh menjadi dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, lalu juga menjadi peneliti ya, dok. iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dok. Jadi dari sekian banyak karir yang bisa dipilih setelah menjadi dokter, apa sih dok yang memotivasi dokter sehingga memilih menjadi dokter public health? Motivasi awalnya itu saya sangat ingat dan itu hasil diskusi dengan orang tua ya, bahwa hidup itu kita belajar. Jadi motivasi utama saya bukan ke public health, tapi ingin belajar apapun ilmunya. Waktu awal saya inginnya jadi dokter bedah plastik. Berusaha setelah PTT di daerah di Lebak Banten tadi, berusaha ke sana kemari eh, saat itu belum rezekinya ya, daftar di rumah sakit ini dan itu. Em, Tawaran datang untuk menjadi peneliti dan bisa sekolah S2 di Belanda saat itu tawarannya. Ya udah, saya masuk aja. Saya tunjukkan kerja saya untuk belajar. Ternyata dengan niat belajar, mau saya belajar jadi dokter bedah dulu.
eh, sebelum jadi dokter publik saya juga bisa karena saya waktu koas saya minat banget karena terinspirasi dari dokter bedah plastik. Sehingga saya kalau ngejahit itu rapi sekali. Waktu saya PT itu juga saya diminati masyarakat karena jahitannya rapih. Ya. Dan saya pengen juga eh, mengembangkannya menjadi lebih baik. Dulu ada kasus di sini, lipom. Saya jahit rapi sesuai dengan waktu itu dosen kami dokter bedah plastik ya, wah jahit rapi sesuai dengan garis wajah ya, jangan berlawanan dan seterusnya lah. Intinya mah kosmetik banget, suka. Ya, ya ternyata jalan hidup kita tetap harus berusaha dan saya tidak tembus terus untuk bekerja di suatu rumah sakit ya. Nggak tembus. Ya, saya bukan orang yang mampu ya, yang sekolah. Dulu zaman dulu beasiswanya susah ya. Sekarang sih mungkin banyak ya. Nah, dulu itu sulit sehingga saya harus bekerja sendiri, mencari uang sendiri, dan seterusnya. Akhirnya saya tidak diterima di rumah sakit yang mau menyekolahkan, tapi diterima di rumah sakit yang tidak menyekolahkan, tapi saya setidaknya bisa cari uang. Ya udah, saya ditawari di suatu proyek penelitian dan keterima. Saya belajar di situ jadi dokter lapangan yang pengalaman saya itu adalah memeriksa, sehingga bergaul dengan spesialis semua menggabungkan antara ilmu klinis dengan ilmu penelitian, saya belajar. Dan di situ saya menemukan eh, akses ke arah sekolah. Sekolahnya ditawari mau clinical epidemiology atau public health. Krik, 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 mikir dulu. Saya jawabnya public health. Ya, ya udah akhirnya mencari, mencari, mencari dan akhirnya dapatlah Maastricht University yang ilmu perilakunya kuat. Nah, jadi awal mulanya itu bukan karena saya wah berminat sekali di public health, tetapi pengennya belajar. Begitu jalan hidup terbuka, saya ambil. Ya, bukan berarti saya ambil apa aja apa ya kesannya lah apa aja yang ada enggak. Ya, saya ambil apa yang saya renungkan dulu dengan kata tadi krik krik saya mikir dulu apa ya. Setelah berpikir ya saya pilihnya public health. Kalau clinical epidemiology itu ke Radboud, kalau nggak salah ke Radboud University. Kalau ke ini perilaku ke Maastricht University. Saya pilih yang Maastricht. Sudah itu jalan ceritanya mengapa saya memilih public health. Setidaknya eh, kalaupun dengan niat belajar saya tidak membedah plastik, saya membedah masyarakat. Kurang lebih kayak gitu ya di ilmu public health. Ya, kayak gitu. Ya baik dokter, berarti memang inginnya dokter ini hidup belajar terus gitu dok, apapun ilmunya. Belajar Jadi terus apapun ilmunya, mau ilmunya terintegrasi, pokoknya mau ilmunya melebur. Jadi dengan niat belajar tersebut, ilmu apa aja bisa dipelajari. dengan ya makanya dengan begitu nanti jalan hidup bakal kebuka sendiri ya dok. Ya, Ya, oke. Mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya di dok. Ini pertanyaannya cukup menarik untuk saya. Jadi apa yang membedakan dokter public health ini dengan dokter pada umumnya dok? Dan bagaimana sih prospek kerja dari seorang dokter public health di Indonesia? dokter pada umumnya maksudnya Mungkin dokter umum atau dokter dokter spesialis lain. kalau saya merasakan sebagai dokter umum dan dokter public health. Ya, kalau dokter umum yang saya rasakan, saya bekerja di klinik, rumah sakit swasta, high care unit, UGD, ruang ruang inap dan sebagainya, klinisi. Ya, setelah saya masuk eh, menjadi dokter public health, pekerjaan saya di dokter umum menjadi lebih menyenangkan dengan menjiwai kita tidak hanya mengatasi satu orang pasien yang datang, tapi keluarganya dan sebagainya, masyarakat sekitarnya, sekiranya ada pasien. Ada saat diinfus, waktu menginfus bayi, kaki yang diinfus gerak, kaki yang nggak diinfus harusnya ikut gerak, refleks ya. Kenapa kaki yang diinfus nggak gerak ya? Kan nyeri harusnya ya.
kok nggak ada refleks ya? Dah, setelah didiagnosis, wah ini polio ini. Nah, wah ini penularannya dari mana nih di sekitar tetangganya dan sebagainya diteliti lah semua. Dengan penemuan tersebut, wartawan dari eh, suatu apa media datang. Dok, ini seperti apa? Wah, tentu kita menerangkan apa itu poliomyelitis dan sebagainya dan seterusnya. Dan dari situ katanya polio sudah eradikasi, tapi kok enggak, ternyata setelah diselidiki selain anak itu ada yang sama persis gejalanya. Ya. Wah, ini keluhannya apa coba? Ayo, polio bilateral atau unilateral lumpuhnya? Ayo. Ayo, ayo. Ayo kan ini ceritanya podcast ini harus saling diskusi nih. Ya, wah ini dari dinas kesehatan. Wah akhirnya gimana caranya supaya tidak makin menyebar? Artinya em, kita perlu sering berpikir bahwa antara dokter umum dengan dokter public health, menurut saya perlu ada titik leburnya ya. Tidak dipisahkan secara tegas, enggak lah. Menurut saya enggak. Ya, itu ada titik leburnya sehingga bisa menguntungkan diri dan masyarakat. Bagi diri jelas lah, kalau kita bekerja profesional ya, materi datang kemudian. Bagaimana dokter, dokter spesialis? Ya, kalau dokter spesialis, saya sih merasakannya kerja bareng ya, saat di rumah sakit seringnya. Sering konsul dan sebagainya, nelfon, di UGD ada kasus dan sebagainya, ditanganin dulu oleh dokter umum sampai stabil, baru telepon spesialis dan seterusnya. Ya, perbedaan yang patut saya jalani sekarang ya saat menjadi dokter public health ya dan juga saya belajar terkait spesialisasi dokter kedokteran keluarga layanan primer ya ya mempelajari itu juga dan bagi saya sih karena dari dulu niatnya belajar baik menjadi dokter public health dokter spesialis yang saya rasakan kedokteran keluarga misal dan menjalani dokter umum menurut saya eh, niatnya semuanya sama belajar menurut saya ya karena saya pertama kali jadi sesuatu sesuatu saya terimanya waktu kelas sebentar kelas 5 SD rasanya atau kelas 3 SD ya saya bercita-cita jadi dokter tuh kelas 5 rasanya ya lupa waktu naik sepeda BMX itu lupa lah saya juga ingat nggak ya ya pokoknya yang saya ingat waktu itu ceritanya jadi panjang. Waktu itu ada kecelakaan, tertabrak kereta dan sebagainya, saya makin berminat jadi dokter. Ya, di situ niat untuk belajar, ditambah kata ayah saya untuk belajar, belajar yang penting belajar apapun. Dan kalau saya ditanya pertanyaan kayak tadi, apa sih? Eh, oh, kata saya sih tergantung orangnya. Kalau saya memandangnya eh, antar ilmu tuh melebur. Dan sekarang kalau labelnya dokter public health atau dokter yang belajar kedokteran keluarga layanan primer, menurut saya selama kita mampu untuk menemukan titik nikmat, kalau menurut saya titik nikmat ya, apapun cobaannya jalanin, ya, apapun ilmunya dipelajari, ya. Jadi ini jawabannya filosofis kalau misal di satu titik nggak ada bedanya, menurut saya, karena semuanya harus dipelajari, ya. Tapi kalau dijalani, eh, menurut saya dari sisi bermanfaat bagi orangnya yang menurut saya yang makin terasa nikmat itu ya itu sih menurut saya maaf jawaban saya ala saya kayak gini. Sangat filosofis ya dok ya. Ya, Jadi memang semua ilmu itu harus saling terkait gitu dok. Jadi nggak, menurut saya ya. Oh, kalau untuk prospek kerjanya sendiri bagaimana dok? oh iya Dari prospek dokter kerja public health. waktu dulu saya sekolah di Belanda dapat beasiswa dan sebagainya mau nggak
kerja di ada pokoknya di organisasi besar pokoknya, organisasi kesehatan besar di dunia. Saya nggak usah sebut ya. Em, dengan gaji besar, dokter umum, kalau nggak salah ya, 5.000 US dollar kalau nggak salah minimal ya. Apalagi dokter yang lulus public health, lebih. Saya merenung, saya mau kerja di luar Indonesia atau di mana ya? Di Indonesia gajinya 0 sampai juta. Nah, kalau 5.000 US dollar tinggal dikalikan saja dengan rupiah. Dapatkan berapa? Sebulan. Dan seterusnya. Nah, yang saya pilih, saya mau pulang ke Indonesia. Ya, saya ingin passionnya mengajar. Ya, passionnya melihat anak-anak Indonesia bisa maju. Gajinya, ya memang gajinya pasti jauh lebih kecil. Tapi hati saya bilangnya kayak gitu. Nggak, jadi susah. Hati saya bilangnya seperti itu. Walaupun gaji misalnya di awal bisa saja gajinya nol. Ya, ya honor yang lain dapat mah berdasarkan aktivitas. Tapi poinnya, ya sudah, menurut saya pengen pulangnya ke Indonesia karena di Indonesia saya merasa lebih sejahtera dalam konteks keinginan sayanya. Saya cari kuliner gampang, faktor-faktor kecil yang menurut saya mungkin menurut orang kecil, menurut saya besar ya. Mencari kuliner gampang, ke sana gampang, cari ini itu gampang. Di mana di luar negeri, waduh, hidupnya sangat tertata. Mungkin sayanya nggak tertata ya. Jadi saya lebih lebih mudah merasa sejahtera, tidak harus secara ekonomi sejahtera, secara jiwa menurut saya ya. Lebih senangnya di Indonesia ya, lebih senangnya. Jadi saya menjalani hidup yang saya senangi dan kepuasan hidupnya ketika saya mengembangkan negeri saya sendiri. Ya, walaupun tawaran itu hak orang untuk memutuskan ya. Ya nggak apa-apa sih mau hidup di luar negeri, membangun Indonesia dari luar negeri kan bisa juga kan. Apa menggaungkan nama Indonesia. Kita kerja di luar negeri. Wih, siapa nih? Wah, orang Indonesia, keren sekali orang Indonesia. Wah, itu bagus sekali ya. Apalagi bisa membangun Indonesia dari luar negeri. Ya, banyak contohnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gimana maunya aja. Menjanjikan iya, dokter public health menjanjikan, apalagi kalau melihat data eh, ke sini-sini, eh, dari sisi penyakit banyaknya yang penyakit tidak menular misal. Penyakit yang berdasarkan perilaku. Saya belajar perilaku di public health, wah pasti secara pekerjaan terpakai sekali. Bagaimana caranya eh, mempraktekkan jelas untuk diri saya sendiri dan juga mempraktekkan strategi supaya suatu institusi di negara atau organisasi yang lainnya, swasta dan seterusnya bisa mengatasi masalah perilaku yang merupakan salah satu proksi besar dari terjadinya penyakit. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan kalau eh, public health ini memiliki prospek kerja yang cukup luas ya dok, bahkan hingga sampai ke organisasi luar negeri yang cukup besar. Ya, bahkan kalau saya waktu sekolah S3 di Jepang, saya belajarnya satelit luar angkasa. Digabungkan dengan Geographical Information System, digabungkan dengan data apa saja, bisa menjadi bermanfaat untuk kesehatan di masyarakat. Bahkan mau dipakai data dari klinisi, pakai, ayo. Dari mana, ayo pakai. Ya, kalau kita berpikir public health hanya bekerja di health-nya saja, maka menurut saya yang belajar ilmu integrated sciences, ilmu itu nyambung, 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 melebur. Ya, kalau kita mengkotakkan, waduh, jangan. Kalau kita mau berkembang maju, diterima di mana saja bekerja,
berpikirlah mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan menurut saya, gimana orangnya? Mangga mau jadi spesialis, mangga mau jadi kerja sebagai bisnis, mangga membuka apa apotek apa dan sebagainya, mangga selama diri sendirinya mampu beradaptasi. Ya, kalau menjadi public health, mangga ya ilmunya juga beradaptasi, melebur dengan ilmu lainnya. Maka mulai dari diri sendiri, mudah beradaptasi, mau karir di mana saja, menurut saya bisa. Bahkan banyak tawaran, sisanya pilihan diri sendiri. Ya baik dok, berarti memang cukup luas ya dok, tapi tergantung sama diri kita sendiri Ya, juga. ya, ya. Menurut saya, eh, gimana orangnya dulu. Variabel yang lain, ilmunya, IPK-nya apa, menurut saya sekunder. Ya, orang nggak tahu kalau IPK saya waktu kedokteran adalah 2 koma. Jadi tipis lah. Ya. Ini saya bilang aja ya 2 koma, ini direkam ya. 2 koma. Pada akhirnya, eh, masa lalu untuk menjadi pembelajaran untuk masa kedepannya, sehingga orang tuh produk yang dilihat adalah orang saat ini, nggak peduli masa lalunya. Ya, kalau persyaratan oke lah. Lawang kalau ngelamar kerja, ngelamar sekolah pastilah persyaratan lah, ijazah dan sebagainya itu mah pasti. Tapi saat diwawancara atau dapat rekomendasi dari siapa, itu faktor yang sangat penting sekali menurut saya tuh. Udah sangat penting sekali lah gitu, double-double. Ya, jadi simpelnya gimana orangnya mengembangkan dirinya sendiri baik soft skill, akademik dan sebagainya. Baik dok, berarti memang kita harus fokus untuk mengembangkan diri terlebih dahulu Betul, dulu, betul. sampai bisa dinotis, bahkan hingga direkomendasikan ke mungkin Bahkan organisasi-organisasi sampai hal tersebut. kecil loh. Kenapa rekomendasi? Karena hal kecil dilihat. Contoh, ada orang habis keluar dari ruangan. Kalau saya tuh ngelihat loh ke mahasiswa. Mana mahasiswa yang ngeberesin kursinya? Coba, kalau orang yang mau rekomendasi, mengapa sih dalam kerja, sekolah, dan sebagainya butuh rekomendasi? Orang yang bergaul dengan dia bertahun-tahun. Karena orang yang bergaul, observasinya langsung. Kok dia mah ada sampah sedikit di sebelahnya, kok nggak diambil ya? Gimana kerjaan? Kerjaan nih nyampah nih. Sama dia nih nggak dibersihin. Jadi secara psikologis, kalau hal kecil saja dikerjakan, insya Allah nanti dapat kerja yang boro-boro yang besar. Sesuatu jadi besar karena kecil-kecilnya dikerjakan. Jadi orang tuh akan melihat rekomendasi karena menyaksikan langsung ini orangnya baik dalam konteks soft skill. Jadi kalau apa menghitung teman yang soft skillnya sampai detail gitu, baik, mungkin di ingatan kita teringat siapa aja. Ya, ya, makin dekat makin bisa menilai bahwa dia baik, cukup baik nggak? Baik aja nggak cukup. Ya, baik aja nggak cukup ya? Cukup baik nggak? Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang tidak bisa ini yang mengabaikan hal-hal kecil ya dok. Soalnya memang mulai Iya, dari hal kecil itu sendiri. mulai dari hal kecil. Bener-bener sampai umur saya segini, tadi saya nyebutin angkatan, saya angkatan 97 masuk FK, ya eh, ya berarti umur udah terhitung lah. Ya. Jadi sampai hal kecil menurut saya. Ya baik dok. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah, jadi kan saya ingin nanya dok, bagaimana cara dokter ini melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat yang berbeda-beda dok? Apakah dokter ini memiliki strategi khusus gitu atau bagaimana dok? Ya, pertama-tama menurut saya buka diri dan belajar. Tetap ya, kunci awalnya belajar. Di pengalaman kerja saya, pernah tergabung dengan proyek penelitian. Proyeknya waktu itu judulnya Impact judulnya. Integrated Management, Prevention, Care and Treatment HIV/AIDS. Ya, proyeknya itu waktu itu proyek bekerja sama dari Unpad, eh, Universitas Maastricht, Antwerpen, Radboud dan sebagainya, didanai oleh eh, kalau nggak salah Cordate, kalau nggak salah European Union.
Ya, bekerja di komunitas yang eh, mempunyai penyakit yang masih di stigma, ya, mulai dari ya banyak ya, ya, mulai dari yang close community sama di luar. Kalau close kan saya dulu ditugaskannya di lapas, ya, lapas ya, apa, lapas lembaga pemasyarakatan, ya, waktu itu di Bancai, ya, lapas narkotik. Dan di luar lapas, kalau di luar lapas lebih luas lagi, ya, pergaulan orang-orang. Nah, cara pendekatannya gimana? Belajar sama yang ahlinya dan kemudian mengembangkan diri saat misalnya eh, yang paling sulit sih menurut saya bagaimana berbicara dengan melakukan asesmen yang di luar ya. Tadi kan close. Kalau close menurut saya lebih mudah ya. Karena close sehingga pendekatannya saya dokter, saya melayani sehingga empatinya dapat kan? Oh, Bapak ini mana coba? Oh, lidahnya banyak berjamur, ini HIV AIDS dan sebagainya. Lah, diuruslah, diobati, dirujuk ke waktu itu ke teratai, ya, RSAS dan seterusnya. Nah, kalau open itu variasinya banyak banget, ya. Sehingga menurut saya belajar empati, bahasa tubuh empati adalah hal yang paling penting. Gimana ketika eh, bahasa tubuh mikro, ya, ketika masalah sensitif dikatakan pada oleh orang yang merasa ter terstigma, sudah mati stigma, merasa terstigma. Ya, itu kan double-double jadinya. Sehingga menurut saya eh, sesuatu yang sensitif itu kerasa. Misal, kita gini nih, saya barusan mundur kerasa nggak? Nih ya, tuh. Saya mundur kerasa nggak? Itu kan kayak menghindar. Bagi orang yang Hmm. biasa sensitif, nanti dia nggak mau lagi cerita sama kita dan sebagainya. Karena kita kayak menghindar. Gitu. Makanya ilmu mikro mikro body language perlu dipelajari menurut saya. Ya, ini khusus untuk yang sensitif, terstigma dan sebagainya. Ya. Dan menurut saya ini menjadi pengembangan ke komunitas yang lebih luas. Ya, kalau kalau yang sensitif aja bisa, apalagi yang enggak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sehingga kita mudah mensense. Ketika kita mudah mensense, otak kita berputar dalam hitungan sepersekian detik. Harus gimana raut wajah kita, harus gimana muka kita, dan sebagainya. Harus bagaimana penekanannya. Ya, jadi saya bahas yang tadi sensitif aja ya. Seperti itu. Ya, sehingga kalau yang masyarakat luas, pendekatan ke warga dan sebagainya, warga yang saya pernah dulu warga yang marah-marah lah dan sebagainya, tidak terima, saya tinggal. Pasti saya juga deg-degan tuh, gitu ya. Saya dulu di kampung ada warga, wah, saya ya tarik nafas, pakai teknik mirroring. Jadi kalau kitanya kalem, orang depan kita kalem kok. Kalau kitanya gugup, jadi kadang kita belajar poker face boleh sih. Dalam hati, deg duk deg duk deg duk deg duk deg duk. Tapi di muka, poker face pernah lihat nggak? Selalu senyum. Poker tuh senyum nggak sih? Atau nggak? Coba Senyum. poker face di searching. Intinya wajah di depannya tetap gitu. Ya, udah gitu di baliknya mah ya nggak tahu ya. Di baliknya mah pasti ada sedihnya apanya. Kita perlu belajar apa di muka kita seperti apa, di dalamnya seperti apa, kita butuh mengatur itu untuk dapat mengupload siapapun, siapapun. Itu butuh latihan. Tentu awalnya saya juga nggak terlalu bisa, tapi dilatih, kemudian ikut pelatihan. Waktu itu saya ikut pelatihan konseling, karena di situ dilatih micro body language itu dilatih. Kita disuruh empati, kita disuruh merasakan, kita disuruh acting, berlatih intinya berlatih dan berlatih. Ya, jadi intinya belajar jawabannya ya. Kembali ke nol tadi, belajar. Mau untuk belajar apapun. Berarti memang harus belajar gitu dok ya, harus belajar empati, harus belajar
bahkan body language gitu dok, agar Iya, iya, mungkin iya, iya. orang-orang tidak tersinggung, apalagi untuk penyakit-penyakit yang berstigma. Jadi em, belajar melatih apa yang ada di muka itu berbeda dengan di dalam diri. Ini bukan dalam konteks munafik bukan ya, tapi konteksnya bagaimana mengatasi keadaan supaya tenang. Wajah kita harus tenang walaupun hati kagak tenang, ya. Dan itu perlu dilatih karena ada wajahnya kelihatannya tenang, tapi orang yang bisa mah ngeliat lu kan sebenarnya nggak tenang. Nah, kita tuh harus bisa double, wajahnya double-double gitu. Eh, harus bisa tenang itu dipelajari. Ya, itu dipelajari jam terbang sih, jam terbang. Untuk meningkatkan jam terbang nggak apa-apa. Nanti sering berhadapan dengan orang. Kalau udah jadi dokter kan sering berhadapan dengan pasien, tapi juga sambil belajar bukan formalitas. Pasien terus nggak dilihat muka pasiennya. Ah, jangan dong gitu. Dilihat kita yang kita hadapi manusia. Ya, sehingga kita butuh menguongke. Apa itu bahasa Jawa? Ada ngerti nggak? Apa tuh tadi? Muwongke, Menguongke. memanusiakan. Betul, menganggap siapa yang kita hadapi itu sama-sama manusia. Ya, emang enak orang dianggap dengan nada suara yang nggak enak gitu, misal. Jadi ilmu dasar lah, anggaplah kita ini manusia juga sama-sama lah, sehingga muncul rasa empati. Itu ya. Jadi kembali ke yang jawaban yang tadi, cara mengatasinya di diri kita sendiri dulu. Ditolak, ya udah, senyum. Nanti mirroring, orang di depan kita ikut sama kita loh, ikut duduk. Kita kita duduk, duduk. Duduk juga. Tentu untuk lebih detailnya jangan di sinilah. Itu harus ikutan pelatihan lah. Nanti habis waktunya. Ini waktunya berapa jam? Jangan-jangan nih kelamaan untuk ukuran podcast. Ya, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Iya. Ini pertanyaan cukup menarik dok. Jadi kan Dokter Pedri ini telah berhasil mengembangkan aplikasi iPosyandu, di mana aplikasi ini dirancang untuk memudahkan kader untuk menyusun laporan yang berupa aktivitas di Posyandu. Jadi bagaimana sih dok latar belakang dan alasan dokter ini mengembangkan aplikasi tersebut? Ya, alasannya berempati tadi ya sama masyarakat dan pemerintah ingin bantu. Saya eh, dari sekolah S3 di Jepang belajar sistem informasi, geografis, remote sensing, atau penginderaan jauh dan seterusnya. Dan saya ingin pulang ke Indonesia untuk bantu. Saya nggak peduli di Indonesia honornya berapa dan sebagainya, nggak peduli. Saya ingin pulang ke Indonesia karena itulah kebahagiaan saya. Ingat ya, kebahagiaan saya. Pulanglah saya ke Indonesia. Berpikir, dari mana saya harus mulai? Oh, ya, ketika kita berniat baik, ada tadi. Ternyata saya ditugaskan sama Unpad. Silakan KKN. Ya, jadi dosen pendamping KKN di situ ditemukan masalah posyandu dan seterusnya ya di Purwakarta. Dan saya karena niat tadi untuk membantu, saya tidak hit and run. Habis KKN ditinggalin aja daerahnya. Tidak lanjutkan. Berdasarkan permasalahan di situ, salah satunya posyandu, ditulislah proposal untuk mencari hibah, mencari uang dan sebagainya. Saya cuma niat membantu. Ya. Nah, dari situ keluarlah sejak tahun 2016 ada hibah KKN, 2017 hibah dari Unpad, 2018 hibah dari Unpad, terus lanjut sampai sekarang dapat hibah. Ya, nah di situ apa niatnya hanya menjembatani, bukan membuat aplikasi yang menyaingi pemerintah. Dan kalau membuat aplikasi penampakannya, menurut saya diskusi dengan yang ahli informatika lebih mudah. Lebih mudah. Yang sulit adalah di dapur. Kalau kita bertamu lebih mudah dibandingkan untuk menyambungkan dapur sana sama dapur sini, ada jembatan data. Sehingga kalau saya sudah bayar listrik di Tokopedia, nggak usah bayar lagi di PLN Mobile.
Misal, PA Mobile milik BUMN di pemerintah ya. Tokopedia milik swasta. Ini saya contohnya terlalu optimis ya. Nggak, poinnya kalau di kader, kasihan kalau kader jadi kerja 2 kali. Kalau misalnya di daerah Purwakarta ditentukan pakai aplikasi iPosyandu, nanti laporan terintegrasi di dapur, langsung terintegrasi juga kualitasnya, sehingga data yang masuk ke pemerintah sudah dengan kualitas yang baik. Dan itu kalau melihat kebijakan desentralisasi di daerah, ya daerah juga ada aturan bisa mengembangkan strategi di daerahnya masing-masing ya. Ya sehingga kalau ada pemerintah punya aplikasi yang terpusat, sekiranya daerah juga punya, ya menurut saya ditentukan saja bagaimana di balik layar aplikasi tersebut ada jembatannya. Sehingga kasihan kan, aplikasi A kadar suruh masukin, aplikasi B kadar suruh masukin hal yang sama persis. Nah, itu eh, apa mimpi dari kami ya. iPosyandu mau dipakai atau enggak, yang penting ada jembatan di balik layar atau di dapur tadi. Atau istilah kerennya back end. Nah, kalau front end yang ruang tamu tadi. Aplikasi dibuka, pencet itu front end, tampak depan. Tapi yang tidak tampak atau back end, dapur kan nggak tampak. Ya, kita masak di restoran, di belakang layar masak pakai apa ini tuh kan nggak kelihatan. Kelihatannya pas sudah jadi. Kurang lebih itu ya. Tantangannya adalah bagaimana bersatu terintegrasi di back end atau di dapur. Oke, berarti ini berasal dari empati dokter itu sendiri ya, biar para kader-kader ini tidak perlu kerja 2 kali gitu dok ya, Iya, dalam ingin mendata. bantu. Oke, baik dok, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi selain hal tersebut yang barusan dokter sampaikan, menurut Hmm. dokter itu apakah ada masalah kesehatan yang perlu menjadi perhatian untuk sekarang dan bagaimana tanggapan dokter mengenai hal tersebut? Masalah kesehatan secara umum atau yang mana? Secara umum dok. Kalau secara umum jawabannya luas ya. Kalau secara umum sih eh, penyakit yang sifatnya menular itu kalau diintervensi ke hubungannya ke zaman sekarang, penyakit menular itu lebih mudah dibandingkan penyakit tidak menular. Menurut saya ya, tentu susah juga ada ya. Tapi secara global lah. Kalau penyakit menular itu dalam konteks intervensi untuk memotong jalur penularan, kemudian budget bantuan dari dalam negeri, luar negeri, NGO dan sebagainya, ya ada faktor eksternal yang bisa dimodifikasi. Begitu penyakit tidak menular yang hubungannya jauh lebih ke perilaku sendiri, mengubah perilaku sendiri itu jauh lebih sulit ya dibanding mengintervensi lingkungan. Jadi mengintervensi lingkungan eksternal dari diri itu lebih mudah. Ada polio, misal, oke, apa nih? Polio menular lewat apa? Ayo. Ah, kita coba ini ya. Jalurnya misal ini ada penyakit yang menular fekal oral misalnya. Apa ini dari sumber air? Dari mana? Oke, kita sanitasi. Kita punya budget ke sana ke sini. Tapi begitu uh, perilaku diri sendiri sulit, ya sulit. Ya, mohon maaf tadi saya bilangnya penyakit tidak menular, walaupun penyakit menular juga ada yang mengubah perilaku diri sendiri juga sulit juga sih. Nah, jadi kalau boleh digolongkan ya, perilaku adalah hal yang tersulit. Jadi diri sendiri internal itu adalah hal yang tersulit. Tapi kalau tadi kan perilaku ya, penyakit yang berhubungan sama perilaku. Walaupun semua ini karena perilaku. Kalau penyakit yang lebih dikarenakan lingkungan itu lebih bisa dimodifikasi. Kalau perilaku sulit, lebih sulit ya. Penelitian di
Australia terkait road safety misal. Meneliti tentang manusia, perubahan persepsi perilaku, studi berjalan 3 tahun, dan seterusnya. Susah banget ya ngubah manusia. Sehingga di negara dengan road safety terbaik di Australia, perubahannya itu mulai dari eh, promosi kesehatan di perilaku diubah menjadi environment driven ya. Yang diubah berarti regulasinya harus dipaksakan ini ya. Terus saya juga merenung sih. Memang sih manusia itu kalau nggak dipaksakan susah. Memang dia harus mencari lingkungan yang baik. Sebaik-baiknya orang kalau karena di dalam dirinya ada bisikan, ada sisi buruk ya. Sebaik-baiknya orang bisa aja tergelincir, pasti tergelincir. Nah, salah satu eh, langkah utama untuk mengurangi risiko tergelincir adalah berada di lingkungan. Nah, lingkungan lagi kan, berada lingkungan yang baik. Ya, ini jadi ke filosofis ya. Ya, jadi itu yang paling sulit adalah mengatasi perilaku diri sendiri. Penyakit apa? Penyakit yang berhubungan sama perilaku tersebut. Berarti menurut dokter ini memang penyakit yang disebabkan oleh perilaku ya dok ya, perlu menjadi perhatian. Ya, dan kalau sangat sulit sekali, wah double-double nih. Mau gimana lagi? Ke lingkungan yang bisa diperbaharui, yang bisa diperbaiki, diperbaiki. Ya, walaupun mengubah manusia, dana sudah keluar banyak, ya nggak berubah-berubah. Misal, ya yang diubah adalah lingkungannya, keluarganya diubah, supaya keluarganya mendukung, rumahnya diubah, ya dukungan sekitarnya dari nakes, dukungan semua berubah, dikasih aplikasi apa semua dilakukan. Karena pada intinya kita mencoba membantu sesama manusia dengan metode yang baik. Setelah dikasih tahu susah, ya udah salah sendiri, jangan nyalain kita dong, kan kita udah ngasih tahu dengan metode yang dengan metode zaman now, wah pakai digital apa banyak sekali dengan Instagram malah gitu. Ya kalau secara apa ya makro di negara internasional atau meso di setingkat inilah pemerintah daerah lah ya kita lebih melihat perubahan yang general ya. Kalau mikro yang susah nih, mikro. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat mikro satu persatu tuh, ya nggak. Dan budgetnya juga nggak akan cukup untuk mikro satu persatu. Karena yang lebih cost efektif kalau dari studi, yang lebih ke tadi meso makro apa nih? Kalau kita mau mengubah perilaku pakai helm berkendaraan bermotor, jangan dikasih helm satu-satu, jadi mahal. Tapi apa? Biarin itu kamera pengawas mahal, kelihatannya mahal. Taruh di lampu merah, taruh di sudut-sudut jalan, tetapi pembagi benefitnya banyak sekali. Berapa harga kamera? Mahal. Lihat, manfaatnya untuk berapa juta orang. Oh iya juga ya. Oh, dibagi manfaatnya ke sekian juta yang lewat, wah murah juga. Daripada setiap orang lewat yang nggak pakai helm dikasih helm. Waduh, bayangkan. Helm SNI 150.000 minimal. Enggak sih, helm saya yang agak full face itu lumayan sih, minimal 450.000 mah ya. Masa mau di helm SNI mau dibagikan sama orang-orang yang nah itu menurut saya kalau itu menjadi kebijakan yang jangka panjang jadi mahal sekali. Ya, tapi kalau gebiar cuma sebentar, ya oke lah, cuma sebentar dah helmnya juga habis. Ya, tapi menjadi kurang efektif menurut studi ya dari sisi cost effective analysis ya. Bagaimana biaya yang dikeluarkan bermanfaat secara sosial. Panjang ya jawabannya, maaf. Ya dok. Berarti memang harus melakukan suatu usaha yang bisa ada dalam jangka panjang ya dok ya, biar bisa sama untuk banyak orang gitu dok. Ya, dan menurut studi kalau merubah orangnya individu susah ya udah lingkungannya. Oke baik dok. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir dok. Ini pertanyaan biasa saja dok. Jadi bagaimana sih dok suka duka menjadi dokter public health? Kalau memandang dari sisi filosofis ya,
baik suka ataupun duka, dua-duanya bisa cobaan, bisa sesuatu yang disyukuri. Ya, dua-duanya loh. Suka itu bisa jadi cobaan. Wih, aku kerja di perusahaan yang wah, jadinya malah nggak bersyukur ya. Ini dari sisi filosofis dulu ya. Jadi menurut saya mau kerja di mana aja nikmati aja. Mau gajinya kecil, gajinya besar nikmati. Ya, karena dua-duanya bisa menjadi hal yang buruk. Ya. Nah, itu dari sisi filosofis lah. Pokoknya nikmati. Ya, nikmati. Dapat kerja di luar negeri, sok nikmati. Kembangkan Indonesia dari luar negeri. Dan seterusnya. Ya, kemudian kalau dari sisi beban kerja ya, beban kerja jadi dokter public health menurut saya harus kerja di lapangan, kerja karena saya juga dosen harus ngajar, harus apa tuh yang eh, tangannya harus banyak, walaupun ada peribahasa jangan merengkuh dengan siku, ya kan? Artinya nggak kepegang. Tapi kalau di dokter public health seperti kita tangannya harus banyak. Harus ini kayak di film Marvel apa tuh? Ada lupa saya. Yang tangannya banyak. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Atau kartun? Lupa lah. Adalah. Nah, pokoknya tangannya harus banyak dan masing-masing tangannya harus kuat di tengah waktu yang cuma 24 jam. Makanya saya mendengar waktu itu di Chiba University di Jepang, 1 hari di Chiba adalah 25 jam. Oh, 25 jam bukan 24. Oh, maksudnya adalah ya udah gunakan waktu. Ya, kembali kayak yang tadi. Dokter public health harus kerja di lapangan iya, harus dalam persepsi saya bisa menganalisis, bisa kerja jadi konsultan lah. Oh, banyak pokoknya. Ya, dari kerjaan yang banyak tersebut, dukanya adalah burnout. Burnout. Saat burnout dan saya tidak bisa mengatasinya, saya eh, apa ya menjadi berhenti kerjanya, berhenti dulu maksudnya. Saya nggak mau bilang depresi karena kan kriteria depresi ada ya, harus tahu nih minimal 2 minggu. Wah, saya kayaknya nggak nyampe 2 minggu deh. Enggak. Jangan mudah bilang ke diri sendiri depresi. Jangan mudah. Hati-hati karena kata-kata yang dibisikkan pada diri sendiri berefek. Nanti jadi beneran. Jadi kalau saya ya kalau gini berhenti berapa hari mah wajar lah. Nggak apa-apa berhenti ya. Tapi maksud saya berhenti untuk menguatkan diri. Karena mau gimana, saya memilih kerjaan di sini, mau saya memilih jadi dokter public health, mau saya jadi spesialis, mau saya kerja di luar negeri, di mana kerjaannya menurut saya pasti sama, pasti bebannya banyak. Terus kita mau mengeluh, pindah. Nanti tempat kerja yang baru, eh banyak, pindah lagi. Ternyata harus ditegur diri sendiri. Ya, makanya dalam menetapkan suatu kerjaan harus harus jelas roadmap-nya. Kenapa Fedri habis kerja PTT di Banten dulu memang jadi pindah karena roadmap saya di sana hanya untuk PTT. Habis itu saya pingin sekolah dan mencari tempat kerja yang ada peluang sekolah. Maka saya mendaftar ke rumah sakit yang menyekolahkan ke spesialis, dapat di penelitian menyekolahkan ke S2, S3 dan seterusnya. Ya. Jadi roadmapnya jadi pindah kerja itu karena jelas, bukan pindah karena ah kerjaan di sini suka dukanya, aduh lebih banyak dukanya, pindah ke kerjaan yang baru. Sama aja banyak dukanya pindah. Karena memang di hidup pasti kayak gitu terus. Kita selalu disediakan kecobaan. Ya, saya Muslim. Ada tuh ayat yang ke arah sana. Ya, ya hidup ini ya gimana menjalani ujian. Ya, menjalani ujian. Tuhan menyediakan hidup dan mati karena mau menguji mana dari kita amal manusia yang paling bagus. Jadi memang hidup ini ujian. Ya, saya Muslim ditulis di Qur'annya begitu. Jadi mau pindah kalau ditinjau dari gimana suka dukanya? Suka duka mah nggak apa-apa. Jadi saya mau menyamakan. Mau kerja jadi public health, mau kerja jadi selain public health, dimanapun kerja, mau jadi dokter pebisnis, semua menurut saya suka dukanya sama secara filosofis. Tentu beda secara detail ya. Sama secara filosofis. Ya, kembalikan ke diri sendiri.
kuatkan roadmap-nya. Roadmap tuh map kita tuh kerjanya mau apa aja nih. Saya sekarang mau PTT, habis PTT pengen sekolah, maka harus cari kerja. Terus habis S3 saya harus kerja, pengen ngajar. Jadi dari awal roadmap-nya harus jelas, sehingga pindah kerja itu bukan nambah-nambah masalah. Oh, di sini nggak mau pindah-pindah. Itu mah stagnan, tapi kelihatannya pindah tapi stagnan sebenarnya. Stagnan di perkembangan diri. Tapi kalau pengembangan diri jelas, abis ini aku mau spesialis. Spesialis apa? Spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Spesialis apa? Banyak mata. Spesialis saraf. Terserah. Tapi ditentukan sama kita. Habis ini udah sekolah spesialis, udah aku mau kerja di rumah sakit. Aku mau ngajar. Habis ini aku mau sekolah lagi spesialis yang lebih dalam lagi. Habis ini aku mau ke luar negeri untuk menggali ilmu lebih dalam dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya anggap bagaimana suka dukanya ya tadi saya ceritakannya secara burnout dan sebagainya. Tapi lebih tentukan diri sendiri mau apa sih sebenarnya sehingga yang terasanya suka duka dirasanya ini ibadah lah nggak apa-apa. Suka ibadah, duka juga ibadah, jalanin aja gitu ya. Gitu ya, jadi dianggapnya menurut saya sama. Berarti suka duka itu memang tergantung masing-masing tuh ya. Bisa mungkin dia sukanya karena suatu public health ini, bisa karena pekerjaan yang hebat, terus dukanya mungkin bisa burnout, tapi kita tuh harus tetap punya rencana jangka, jangka panjang gitu dok ya. Ya, dan saat suka saya pernah berhadapan di lapangan sama dia apa? Menurut saya sih sombong ya. Ini. Jadi dia dia menurut saya dari sudut pandang suka dia gajinya besar dan sebagainya, baru kenal saya, udah ngomong udah menyepelekan saya. Saya tuh jadi bingung dan saya nggak bilang kalau saya pendidikannya setinggi apa, saya nggak mau bilang, saya diem aja, diem. Teman sebelah saya, dok kenapa sih dokter tadi nggak bilang kalau dokter itu sebenarnya dia apa sih? Baru baru jadi dokter umum aja udah selangit gitu, kerja di organisasi internasional, ngomongnya selangit banget. Kenapa sih dokter nggak bilang? Terus saya bilang buat apa? Udahlah, saya emang ngejarnya ya sudahlah, kesenangan itu bisa jadi ujian. Hal yang berbinar-binar membuat itu bisa jadi ujian juga. Ya sudahlah, saya menunjukin bahwa saya nggak ngebalas, diam aja. Karena saya lagi menghargai diri saya sendiri. Kalau saya membalas dengan cara yang nggak benar, berarti saya ikut-ikutan dong. Jadi saya ya udah kembali ke diri sendiri. Nah gitu ya. Jadi udah suka duka tergantung, betul kata Kang Joy ya, tergantung diri sendiri memandangnya dan berespon. Sudahlah, biarkan saja. Yang penting kita, ya gitu. Yang penting kita harus rendah hati ya dok ya. Ya, Oke dok, mungkin sampai situ wawancara kali ini. Jadi sudah tidak terasa, udah beres semua dok pertanyaannya. Sudah 1 jam ngobrol bareng dokter Fedri. Banyak banget iya. yang bisa saya ambil secara pribadi.